Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai altcoins. Ya, buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi. Kita bisa lihat di sini terjadi penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,20% dalam 24 jam terakhir dengan volume yang drop signifikan 28,96%. Dan kita bisa lihat di sini ya, BNB terjadi peningkatan tipis sebesar 0,23%, Solana koreksi 0,82%, sementara XRP terjadi rally yang cukup ya lumayan lah 3% ya, 3%-an di masa-masa yang lain minus. Lalu Dogecoin dia rally sebesar 1,24%, Toncoin ngedam 10,89%, Cardano ngepump 7,38%, dan sisanya udah di luar D10 ya, top 10. Oke, tadi satu sempat report katanya, ada yang bilang, ada yang komen, wah ngefat lu bang ya. Nah, kita coba cari tahu apa itu arti FUD ya. FUD adalah fear, uncertainty, and doubt. Ini sering kali disingkat jadi FUD ya. Kalau menurut gua ya, kalau gua ngasih data, gua ngasih statistik ya, itu bukan FUD ya. Karena gue bukan ngasih uncertainty and doubt dan fear. Enggak juga, gue ngasih data ke lu gitu ya. Dan yang lebih lucu lagi, gue bilang bukan pasti dump loh. No. Gue bilang apa? Gue bilang kita ada possibility, ada probability bisa koreksi lebih dalam ya. Koreksi lebih dalam sampai mana? Ya seperti yang gue sudah bahas tadi ya, ke bull support band. Alasannya kenapa? For the 100th time kayaknya ya. Karena MA8 weekly jebol. Statistiknya MA8 weekly jebol, BTC kemana? Ke bull support band seperti di sini. 1, 2 ya. Lalu di sini 3 ya, bahkan tembus di sini dari bull support band. 4, retest lagi. 5, berapa lagi? 6, 7, 8. Mana lagi? Ini nggak kena ya. 8, 9, dan seterusnya ya. Jadi lagi-lagi, gue bukan nge-FUD, gue ngasih data. Karena FUD itu bentuknya kayak gini nih ya. Pokoknya ngedam. Gue paling jago, gue nabi finansial, pokoknya ngedam. Denger aja kata-kata gue. Nah itu FUD, boleh. Disebut kayak gitu FUD, oke. Tapi kalau gue kasih data ke lu, dan gue bilang ini bukan pasti, gue bilang probability-nya bisa terjadi. Lo harus siap dengan kemungkinan seperti itu. Dibilang nge-FUD, nggak pas menurut gue ya. Jadi ya gue ngerti lah, itu kemungkinan besar yang ngomong seperti itu. Kayaknya TA juga belepotan sih. TA-nya belepotan, mungkin cycle pertama, mungkin beli di pucuk gitu ya. Jadi gue ngerti, mungkin emosi ya. Wah, gue nggak boleh lebih turun lagi, porto gue udah kebakaran nih. Apalagi nggak ada BTC, semuanya alts gitu misalkan. Altsnya yang mid cap yang udah drop mungkin 50% something. Ya gue ngerti, panas, nggak bisa nih, nggak boleh turun lagi. Ya, jadi semua orang yang ngasih data dibilang nge-FUD. And that's bad. Kenapa? Karena lu jadi nggak belajar, begitu ya. Lu jadi nggak belajar. Nanti ujung-ujungnya tipe-tipe orang seperti itu udah cut loss, nanti tinggal bikin status di Twitter atau di IG kripto anjing gitu ya. Nah, itu tipe-tipe kayak begitu. Nah, pilihannya di lu mau jadi orang begitu atau lu mau actually profit di market begitu ya. Karena gini loh, waktu gua bahas Bitcoin di sini nih, gua bilang akumulasi di sini ya. Kenapa? Risk rewardnya bagus. Bisa drop lagi tapi risk rewardnya bagus di sini ya. Wah gila lu, Bitcoin tuh bakal sampai ke 1000. Bahkan ada yang ngomong sampai ke 0 ya. Dan kebalikannya lagi, waktu di sini, waktu masih ada harapan, gue bilang hati-hati, Bitcoin ini bisa sampai ke 15.000. Wah ngefat lu bang, bam 15.000. Bukan dewa, bukan dukun, bukan ya. Bukan, karena memang ada struktur gitu loh, ada struktur TA-nya ya. Dan ini udah mau kena bull support band gitu. Mungkin buat orang-orang yang nggak tahu TA kayak dukun, wah gila ya, si Bang Toshi bisa tahu bakal ke 15.000 gitu. Padahal bukan tahu ya, gue ngeliat aja statistiknya. Oh oke, bull support band masih kenceng jadi resisten, udah deket nih. Siap-siap, kita masih ada kemungkinan bisa ke 15.000. Beneran kejadian. Nah kali ini MA8 jebol. Statistik gue udah bahas tadi ya. Kalau jebol MA8 di weekly ya, itu statistiknya lebih dari 90% lah menurut gua itu ke bull support band ada di angka 55.000 sampai 53.000. Enak banget tinggal ngomong nge-FUD lo. Ya.
Balik lagi lah, pasti akan selalu ada orang seperti itu. Nah, janganlah jadi orang seperti itu. Karena apa? Itu artinya nggak mau belajar gitu. Cuma pakai emosi dalam market. Kalau cuma pakai emosi dalam market, lu mengambil posisi nggak pakai logika, nggak pakai TA, bye-bye sih menurut gua ya. Jadi ya terus belajar aja yang penting ya. Oke, next kita geser ke roster kita. Roster kita hari ini adalah Matic, Solana, bukan Matic ya. Solana, ENA, lalu ETHFI, AFO, dan Render ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan intip dulu sedikit indeks dolar. Indeks dolar melemah, tapi jujurnya ini seperti terakhir kali ya. Ini kan soalnya lagi market close nih. Terakhir kali membentuk suatu spinning top. Bearish spinning top, tetapi spinning top ini menunjukkan kebingungan dalam market. Ya, jadi we'll have to see apakah dolar akan lanjut lagi menguat atau tidak ya. Nah, ini sangat terpengaruh dengan kebijakan The Fed. Kita ingin The Fed untuk apa? Untuk mulai melakukan QE gitu ya. Kenapa? Karena kalau QE biasanya indeks dolarnya akan melemah. Kalau indeks dolar melemah, biasanya aset yang di-quote dengan USD akan cenderung meningkat. Logikanya kenapa? Karena USD-nya melemah gitu ya. Bitcoin dominance mulai turun. Let's see apakah akhirnya dia mau retest juga ke 55,13 karena dari kemarin cenderung nanggung di sini ya. Let's see kalau dia mantul ya mungkin Bitcoin akan kembali berkuasa lagi. Tetapi mantulnya ini kalau menurut gue dalam kondisi sekarang ya lebih cenderung ke bearish ya, walaupun Bitcoin dominance-nya kesannya naik, itu jangan-jangan BTC dropnya lebih kecil aja dibandingkan alts. Itu yang gue sedikit khawatirkan ya. Lagi-lagi bukan ngefat, tapi dari datanya liquidity di alts mulai kering. Saat liquidity di alts mulai kering, biasanya Bitcoin dominance bisa loncat, tetapi BTC-nya tetap drop. Artinya apa? BTC-nya koreksi lumayan, alts-nya bisa ngedam. Nah, itu dia ya. Jadi ya pokoknya siap-siap aja. Gue bukan bilang pasti ya, gue bilang apa? Persiapkan mental gitu ya. Sebenarnya kan yang marah kalau disuruh siap-siap mental kalau lanjut turun kan yang all in pasti ya. Jadi ya you know you lah ya, siapa yang wah marah-marah ngefat ya kemungkinan besar kemarin all in di pucuk ya. Oke. Next kita langsung masuk aja ke rosternya. Tapi sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten di TCI bukanlah versi advice. Ini semua bentuknya adalah apa? Analisa dan edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah yang lo bisa pilih. Itu literally kayak at least top 10 exchanger kayaknya ada berapa ya? Kayaknya 70-80% adalah di bawah linknya ya, dan ada perksnya masing-masing. Jadi buat lo yang tertarik untuk mendukung TCI, nggak wajib, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan pada hari ini Toshi Crypto Indonesia dan BitGet memberikan lo berita bahagia, di mana kita bisa mendapatkan 4 BGB untuk perdagangan pertama kita. Dan promosi ini time limited ya, jadi ada waktunya ya. Ini berlangsung dari tanggal 17 April sampai tanggal 30. Jadi masih ada waktu ya, tetapi secepatnya lu ikuti. Sekali lagi, ini hanya bisa untuk lu yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi promo eksklusif seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah tugas kita bisa memenangkan 4 BGB dengan volume perdagangan ya. Selama periode promosi dapatkan total volume perdagangan lebih dari 100 USDT. As easy as that ya. Aturannya apa? Sekali lagi lu harus menggunakan link referral kita di bawah ya, karena kalau tidak menggunakan tautan atau link kita, maka lu tidak akan mendapatkan hadiah ini ya. Jadi simpel banget, tinggal melakukan perdagangan pertama lebih dari 100 USD dalam perdagangan spot dan futures akan mendapatkan 4 BGB ya. Secara ketentuan lu bisa pause dulu di sini, lihat semuanya, kalau sudah cocok, sudah srek, semuanya sudah oke, silakan diikuti. Sekali lagi, event ini adalah bukan event bukan event bebas dari BitGet, tapi ini event yang harus menggunakan link referral kita di bawah. Kalau tidak pakai link itu, maka tidak bisa mendapatkan hadiah 4 BGB ya. Sekali lagi buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Langsung kita masuk ke Solana. Untuk Solana kondisinya itu posisi short kita kemarin kena TP nggak? Belum. Oke, posisi short ya. Posisi short kita masih belum kena target TP. Posisi spotnya, buy limit kedua dan ketiga masih aktif ya. Kedua di 133,8 dan ketiga di 121,68.
Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi untuk posisi futuresnya, posisi shortnya masih kita bisa pertahankan karena kalau kita lihat di sini ya belum sempat ke retest dulu ya. Jadi dia turun dulu baru naik gitu. Jadi for now posisi short kita bisa dipertahankan. Kita lihat besok kalau sampai daily close di atas dari 144,14 maka cut loss. Tapi kalau dia masih di bawah ya kita pertahankan saja sampai kena 133,8. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 133,8. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 144,14. Next kita geser ke ENA ya. ENA masih banyak yang ini penasaran ENA ya. ENA itu sebenarnya not bad dibandingkan beberapa yang lain ya. Strukturnya technically speaking masih ada satu sih di sini ya. Tetapi sayangnya kemarin tanggal 17 April dia breakdown dan daily close di bawah dari 97 sen. Sekarang lagi berusaha untuk di reclaim sih ya, tetapi masih belum berhasil. Untuk posisi spotnya berarti tinggal tersisa satu aja di 0,77 kalau lo mau akumulasi. Untuk posisi futuresnya ya, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi apa? Retest 1, retest 2 di 97 sen sebagai resisten. Nah, sekarang posisi short kita ini target TP-nya bisa di 0,91 atau kalau lo ngerasa ini bakal ngedam ya boleh di 0,77. Ini berarti ultra agresif, ini konservatif ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya dari support yang masih sangat fresh nih, fresh from the oven tanggal 18 dan 19 kemarin. Retest 1, retest 2 di 0,911. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,973. Next kita masuk ke ETHFI. Untuk ETHFI sendiri di sini ini gua kayaknya kurang pas nih. Kurang naik sedikit strukturnya. Nah, di sini strukturnya harusnya ya. Overall sih masih cenderung ya bearish ya, lihat ya, membuat suatu ya di sini membuat low, lower high dan lower low. Ya, lower low-nya kenapa? Karena struktur di sini jebol ya. Baru aja jebol sebenarnya sih. Nah, selanjutnya di sini ada juga struktur lagi support. So, sebenarnya untuk posisi spot bisa dipertimbangkan, yang tinggal yang terakhir adalah di 2,998. Nah, untuk posisi futures gimana? Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 3,667. Artinya kita sudah punya posisi short, walaupun sedang kondisi minus sekarang ya. Minus sebesar 3,15 ya. Nah, kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi daily close-nya di atas dari 3,66, maka cut loss. Tapi kalau ternyata enggak, masih di bawah, kita pertahankan posisi short kita. Target TP-nya boleh pertimbangkan di sini ya. Struktur yang baru banget terbentuk ya, struktur support itu di 3,53 ya. Itu kurang lebih untuk setup di ETHFI ya. Untuk di ETHFI kurang lebih seperti itu. Next kita geser ke IFO. IFO masih banyak yang nanya juga, kemungkinan jaga lilin terus nyangkut kayaknya ya. Ya gini, makanya kalau gue bilang launch pool, launchpad lebih baik ikutan dari si launchpadnya. Karena masih ada yang suka gini, ngerasa bahwa dari launch pool kecil bang, mendingan masukin sendiri. Ya kalau dapat di bawah banget asik, tapi kalau lu tiba-tiba udah keburu terbang ke atas lu baru beli, bisa nyangkut gitu. Jadi resikonya beda ya, launch pool kalau lu jaga lilin langsung beli sama lu ikutan launch poolnya gitu. Kalau ikutan launch poolnya bisa dibilang resiko ya nol gitu, karena ya lu literally nggak risk anything ya. Tapi kalau lu udah ngepump terus lu beli gitu ya, ya bisa begini gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya sendiri gue udah bilang, IFO gue tidak menyarankan untuk beli dulu karena ya lu lihat sendiri udah breakdown, literally catching a falling knife ya, seperti yang gue sudah bahas di beberapa DCO Yoga sebelumnya. Kalau satu aset baru keluar di launch pool, di launchpad, itu seringkali TA-nya jadi unreliable karena belum ada struktur yang sebelum-sebelumnya. Nah, karena belum ada struktur sebelum-sebelumnya, jadi jebolnya jauh lebih gampang. Kita lihat di sini dia itu sudah terkoreksi sebesar 61% harga running, week terdalam di 66% ya. Setup futuresnya gimana bang? Setup futuresnya kemarin retest 1, retest 2 udah kejadian. Tapi ya kalau nggak salah di tanggal 18 April buat yang konservatif udah tutup posisi dalam kondisi sedikit profit. Buat yang agresif berarti kena cut loss ya.
Untuk sekarang mungkin setup selanjutnya adalah posisi short apabila terjadi apa? Retest 1, retest 2 di 1,58. Target TP-nya boleh pertimbangkan di wick terdalam sini yaitu di 1,34. Tapi kalau mau lebih konservatif mungkin bisa dinaikin ke 1 berapa ya? 1,40 mungkin ya, biar ya siapa tahu takutnya nggak langsung kena wick terdalam gitu ya. Next kita geser ke render, dan untuk render kita bisa di sini posisi long kita kena target TP. Asik ya. Retest 1, retest 2 di sini artinya kita sudah profit sebesar wah, ternyata gede ya. 7,49% ya. Jadi lagi-lagi dalam kondisi market seperti ini pun bisa profitable asalkan ya kita disiplin dengan SOP kita. Posisi spotnya buy limit 1, 2 tembus, 3 tembus, berarti ini buy limit baru ya. Buy limit pertama di 7,46, buy limit kedua jauh di bawah di EMA 200 yaitu di 5,33 dan buy limit ketiga di 5,18. Itu untuk posisi spot di render. Untuk posisi futuresnya tadi posisi long udah profit, posisi short kita cek di sini belum. Udah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 tanggal 18 dan 19 kemarin udah kena wick di sini. Artinya kita sudah mengantongi profit juga sebesar 7,12. Longnya kena TP, shortnya kena TP. Thank you render. Asik ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Overall cukup oke, beberapa posisi futures profitable. Sisanya sih ya mungkin lebih ke reminder aja. Gue ingetin lagi altcoins itu secara volatility akan lebih besar, apalagi contoh seperti Render, ENA, Ivo, ETHFI. Ini tuh akan lebih volatile dibandingkan dengan Solana dan kawan-kawan. Kecenderungannya seperti itu. Kenapa? Karena market cap mereka. Solana itu di nomor 5. Ini Ivo, ya, ETHFI, ENA, Render itu jauh di bawah secara ranking ya, ranking market cap. Semakin kecil market capnya akan semakin lebih volatile ya. Nah, jadi ya harus siap dengan itu. Bukan ngefat ya, fakta memang seperti itu. Lu bisa cek resiko market cap itu namanya ya. Semakin besar market cap akan semakin lebih stabil gitu. Jadi keep that in mind ya. Dan ingat 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.